Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi PKN soal implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa yang diampu oleh Ibu Asna Andriani, Magister Hukum. Sebelum masuk materi lebih lanjut, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Zidni, kemudian ada Idah Nur Farohin, Miftahul Firda Nur Aini, dan juga Salma Husniati. Baik, untuk yang pertama adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti dan makna sila kedua. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Butir-butir sila kedua. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, serta sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman, dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang berencana dari dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Guntur Setiawan, dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Menurut Hanifah Harsono, dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan, dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa secara geografi atau dalam aspek geografi. Wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan, di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi incaran negara-negara lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek kewilayahan geografis, terutama pada sila kedua. Hal ini bertujuan agar warga tidak terpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warganegaraan. Pada sila kedua ini terdapat nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada kenyataannya, kurangnya penerapan sila kedua ini di daerah-daerah pelosok
di mana masih banyak rakyat miskin yang menderita kelaparan. Ini membuktikan masih kurangnya rasa kemanusiaan di daerah-daerah pelosok yang masih harus diperhatikan oleh negara. Sedangkan dalam aspek ideologi, penerapan Pancasila pada aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ideologi Pancasila menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ideologi Pancasila berperan sebagai nilai integratif perwujudan Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik masyarakat Indonesia. Telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu, yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila dijadikan semacam sosial etis dalam masyarakat yang heterogen. Yang selanjutnya dalam aspek demografi. Penerapan sila kedua di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan cara formil atau mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik, tetapi dapat dengan cara-cara seperti gotong royong membersihkan lingkungan, siskampling, dan cara-cara lain yang dapat mengajarkan secara langsung apa artinya tenggang rasa antara sesama manusia. Yang selanjutnya dalam aspek politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang selanjutnya dalam aspek sumber daya alam. Penerapan, pengalaman, atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya, mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Ekonomi Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan seperti di atas, ekonomi Pancasila meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator ekonomi yang satu memangsa yang lain. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dalam sila pertama dan kemanusiaan dalam sila kedua. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Yang selanjutnya adalah sosial dan budaya. Praktek langsung dari sila kedua dapat dilakukan dalam interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktikkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Pada era sekarang ini teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan. Anak didik saat ini terbiasa dengan penggolongan berdasarkan status sosial, ada si kaya dan ada si miskin. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Adanya penghargaan, sopan santun dalam bertutur kata dan bersikap kepada orang lain diharapkan dapat menjadi cermin langsung bahwa setiap toleransi itu menjadi suatu hal yang penting dewasa ini. Bahwa penggolongan berdasarkan status sosial itu adalah hal yang merusak sifat-sifat kemanusiaan.
selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya, agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.